Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana telah memberikan kita kesehatan dan rahmat yang tiada tara, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 5 UPT SDN 17 Baringin saat ini. Kemudian selawat beriring salam kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita dari zaman yang penuh kebodohan hingga zaman yang penuh pengetahuan seperti yang kita rasakan seperti saat ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPT SDN 17 Baringin, kemudian Bapak dan Ibu Majelis Guru GTK UPT SDN 17 Baringin yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk menyampaikan materi kepada rekan-rekan Bapak Ibu semua, yakninya mengenai ilmu yang saya dapatkan dalam pembelajaran di Guru Penggerak Angkatan 11 tahun 2024. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kegiatan kita, yakninya budaya positif. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung inklusi dan memperdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ke materi, ada 3 buah pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sebelumnya mengenai budaya positif. Pernah Ibu? Kemudian yang kedua, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ini bisa? Kira-kira hukuman kita berikan kepada anak itu apakah salah satu bentuk pendisiplinan anak? Bisa Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah apakah pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya, iya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Nah, konsep inti budaya positif yang akan saya jabarkan, yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Mungkin dari 8 indikator ini, adakah Bapak Ibu yang pernah mendengar atau memahami salah satunya? Ada Bapak Ibu? Yang mana Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia. Gimana Pak itu? Kebutuhan dasar manusia. Ya, menurut Bapak yang Bapak ketahui, apa kira-kira kebutuhan dasar manusia? Sandang, pangan, papan. Sandang, papan, papan. Ya, betul sekali. Ya. Terima kasih Bapak. Nah, ini dia pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang sama-sama kita ketahui Bapak Ibu, ada 6 profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Kemudian kreatif. Kemudian bernalar kritis dan mandiri. Nah,
ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang teori kontrol, bagaimana biasanya kita mengkontrol murid di kelas. Nah, di sini yang pertama banyak yang beranggapan bahwa ilusi guru mengkontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif aktif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Paradigma tersebut berdasarkan pendekatan teori kontrol. Yang pertama terdiri atas stimulus respon dan teori kontrol. Yang mananya stimulus respon yang ada realitas atau kebutuhan kita bersama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengkontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan yang terakhir model berpikir menang atau kalah, di mana teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi masing-masing kita tuh tidak ada yang sama kebutuhannya. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia. Berarti tidak semua orang tuh berpandangan sama dengan kita. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengkontrol diri Anda sendiri, bukan orang lain. Anda tidak bisa mengkontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang, tidak ada menang dan salah. Oke Bapak Ibu, di sini disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar diri yang memiliki tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, kita bisa lihat profil pelajar Pancasila terdiri atas 6 tadi. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian contoh kebajikan organisasi yang ada. Yang kedua adalah IBO Primary Years Program atau PYP, di mana kebijakan universalnya berupa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya, menurut keterampilan hidup atau life skill, yang pertama dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, sebelum kita lanjut dengan kegiatan selanjutnya, Bapak Ibu, mari kita sama-sama melihat gambar yang ada di depan supaya kegiatan kita lebih ceria lagi. Kita di sini Bapak Ibu diminta untuk menebak gambar.
Jadi Bapak Ibu, sebelum kita melihat gambar, ini ada yang diminta. Sama-sama yang pertama fokus dan tidak boleh tidak fokus. Yang kedua, dilarang berkedip. Jadi Bapak Ibu diminta jangan berkedip. Kemudian perhatikan gambar. Nah, ini ada apanya ya? Nanti kita lihat Bapak Ibu gambar yang pertama. Oke, menurut Bapak Ibu ini kira-kira gambar apa? Hah? Apa Bu? Penguin ya Bu? Oke, mari kita lihat apakah benar penguin? Benar ini? Penguin? Oke, siap, kita lihat ya. Jawabannya oke, gambar apa itu Ibu? Gambar apa ternyata? Gambar tanda. Oke, kita lanjutkan ya. Gambar yang pertama ternyata bukan penguin, ternyata gambar tanda. Oke, yang selanjutnya. Oke, ini kira-kira gambar apa ya? Mungkin Ibu bisa jawab? Gambar apa kira-kira Ibu? Gambar singa Bu. Oke, kita lihat ya. Apakah gambar singa yang keluar? Jawabannya, oh ternyata seperti ini singanya, bukan singa ya. Gambar apa Bu? Gajah kurus. Gajah kurus. Moncongnya tuh ya. Apa bacanya? Burung beo. Oke, kita lanjutkan. Burung. Kita lanjutkan. Soal yang terakhir. Fokus, Bapak Ibu diminta untuk fokus. Oke, nah perhatikan gambar berikut. Nah, ini kira-kira apa? Ada gambar bapak dan anak ini ya, atau siapa ini? Kemudian gambar kartu identitas dan yang terakhir gambar apa kira-kira? Tarik kesimpulan. Apa Bu? Oke, coba kita lihat ya. Tarik kesimpulan apakah benar? Ternyata benar. Selamat kepada Bu Ceca. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah sudah semangat lagi? Kalau siang udah agak ngantuk ya. Oke, apa saja kebutuhan dasar manusia? Seperti tadi Pak Iqbal sudah menyampaikan kebutuhan dasar manusia kita ada 3. Yang pertama ada sandang, ada pangan, dan yang terakhir papan. Apakah benar seperti itu? Nah, ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang mana 5 itu adalah kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa saja yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke, yang mana saja 5 itu? Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Betul kata Pak Iqbal tadi, salah satunya tempat tinggal ya. Kebutuhan bertahan hidup ini terdiri atas kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Dan yang ketiga komponen psikologis. Pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, kebutuhan yang kedua yakninya kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup,
teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga berupa penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi komponen, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, komponen, diakui, dihormati. Ini merupakan self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian, kebutuhan dasar manusia selanjutnya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini biasanya kita temui pada anak-anak kita di lapangan ya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Oke Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Di mana motivasi perilaku manusia ini terdiri atas 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Namun dari ketiga ini, 2 diantaranya merupakan kebutuhan motivasi eksternal, yakni motivasi dari orang lain atau dari luar diri sendiri. Dan yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan merupakan motivasi dari internal atau diri kita sendiri, yaitu dengan cara menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah yang ada lagi. Nah, untuk kegiatannya ayo kita sama-sama bergerak Bapak Ibu supaya hilang kantuk kita. Bagaimana kita berdiri semuanya Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Kita ikuti apa yang di depannya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Oh, dilanjutkan lagi. Apa kita langsung lagi?
Oke, Bapak Ibu. Nah, pernahkah Bapak Ibu mendengar bahwa pemberian penghargaan ternyata sama dengan hukuman? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah sama pemberian penghargaan dengan hukuman? Beda, Pak? Beda. Kenapa berbeda itu, Pak? Sama, Bu? Penghargaan biasanya diberikan kepada seseorang yang berprestasi. Hukuman biasanya Bu diberikan kepada seseorang yang salah dalam berbuat atau bertingkah laku. Baik, terima kasih Bapak. Menurut Bapak, penghargaan dengan hukuman itu berbeda. Biasanya kita memberikan penghargaan kepada anak-anak yang berprestasi ya Bu ya. Namun anak diberi hukuman karena mereka ada salah. Nah, mari kita cek apakah sama. Nah, menurut Alfikon dalam bukunya pada tahun yang diterbitkan pada tahun 1993 bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, jadi menurut Alfikon dalam bukunya ternyata hukuman itu sama, pemberian penghargaan sama dengan hukuman. Nah, kalau dihukum oleh penghargaan ternyata ada dampaknya. Dampaknya kepada anak yaitu pertama, penghargaan ternyata dapat menurunkan kualitas. Dan yang kedua, penghargaan dapat mematikan kreativitas. Dan selanjutnya ternyata penghargaan dapat mengurangi motivasi intrinsik oleh anak itu sendiri. Nah, konsep disiplin, hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, sifatnya memaksa, murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Dan kalau penghargaan ternyata tidak efektif, bisa merusak hubungan atau ada rasa iri sama temannya kepada teman yang mendapatkan biasanya seperti itu, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya sendiri. Oke, nah ini dia ada pertanyaan pemantik kepada Bapak Ibu. Ada 5, saya ambil 5 kasus saja. 6 kasus. Menurut Bapak Ibu, jika tindakan kita sebagai guru mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, apakah masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Bu. Oke, kita kunci ya Bu ya. Jadi kalau kita ini adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Bagaimana menurut Bapak Ibu ini? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita kunci. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya Bu ya. Oke. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Masuk konsekuensi juga. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi hukuman. Oke, kita kunci ada yang hukuman, ada yang konsekuensi ya. Selanjutnya, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Masuk ke hukuman. Kita lihat ya. Nah, ternyata ini dia jawabannya. Mencatat 100 kali dalam buku itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, itu juga hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi tadi ya Bu ya. Kemudian mengganti kertas teman yang dicoret ternyata masuk konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat itu masuk hukuman. Membersihkan WC juga termasuk ke dalam hukuman. Nah, konsep disiplin selanjutnya ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
yang mana hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan dalam membuat peraturan hukuman tersebut. Bersifat satu arah, artinya murid hanya menerima yang biasanya beraturan adalah guru berupa hukuman psikis atau fisik. Kalau konsekuensi terencana karena disepakati bersama, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Sementara restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, selanjutnya sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kira-kira menurut Bapak Ibu berada di posisi yang mana dari yang kelima itu? Apakah masih sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira posisi kita berada di mana? Apakah kita sebagai teman kepada muridnya, atau sebagai pemantau saja? Pemantau dan teman ya Bu ya. Sebagai manajer juga. Nah, kita lanjutkan ya. Ternyata seharusnya posisi guru bukan sebagai teman saja, bukan sebagai pemantau saja, apalagi sebagai penghukum. Kita harus sebagai manajer. Nah, posisi kontrol sebagai manajer adalah sebagai berikut. Dengan cara guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian posisi guru sebagai manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sekarang bahasanya udah menjadi keyakinan kelas. Kira-kira kenapa ini Bapak Ibu? Kenapa bukan peraturan? Kenapa harus diubah menjadi keyakinan? Kenapa Bu? Biasanya kita kan peraturan kelas lah Bu. Peraturannya terlambat, ada konsekuensinya. Tidak buat PR, ada konsekuensinya. Nah, kenapa sekarang harus jadi keyakinan kelas? Ternyata jawabannya seperti ini. Keyakinan kelas di sini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kesepakatan di kelas itu adalah keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus ditetapkan dalam lingkungan sekolah. Hal ini bertujuan agar terciptanya lingkungan yang positif serta penerapan positif di sekolah. Nah, bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas? Yang pertama bisa berupa pernyataan universal, artinya pernyataan itu yang biasa kita dengar. Kemudian dengan cara dapat diterapkan di kelas, seperti kelas, keyakinan kelas, maka dapat diterapkan di kelas. Kemudian dapat dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak ada kalimat negatif, tidak, jangan, tidak boleh, itu tidak ada. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat oleh kita semua, kita di kelas maupun anak-anak di kelas. Di situ semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bukan guru yang membuat, tapi warga kelas jika keyakinan kelas, warga sekolah jika keyakinan sekolah. Nah, kembali lagi kita bersenang-senang biar nggak apa ya Bu ya, biar nggak bosan ya. Tebak-tebakan. Nah, siap-siap untuk menguji kreativitasmu dalam bentuk tebak-tebakan yang menyenangkan. Nah, ini ada pertanyaan yang pertama. Orang mandi supaya apa? Supaya apa Bapak Ibu? Wangi. Supaya wangi, bersih. Halo Bu. Oke, kita tuh jawabannya ternyata
yang bisa menguat kunci. Oke, kita coba lihat. Kunci kata Bu Lili. Oh, bel. Atau bel. Oke, yang tanya cuci apa yang tidak pakai sabun? Cuci foto. Cuci foto, cuci sendiri. Oke, kita coba lihat ya jawabannya. Ternyata oh, cuci mata. Oke, kita lanjutkan. Oh, thank you Bapak Ibu. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita lanjutkan. Segitiga restitusi. Nah, ini dia. Yang pertama kita sudah memahami mana hukuman, kemudian konsekuensi, dan yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen dalam bukunya pada tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir untuk orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut masih Gosen pada bukunya yang diciptakan pada tahun 1996. Ini saya sadur dari bukunya tersebut, yaitu dengan judul Restitution Dian Gosen, The Five Positions of Control, terbitan Yayasan Pendidikan Luhur. Nah, restitusi dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana mereka berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuan utamanya adalah menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, bagaimana yang restitusi itu? Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi win-win atau menang-menang. Perbedaan restitusi dengan hukuman dan konsekuensi: yang pertama, restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi dapat memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi sifatnya menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka masing-masing. Restitusi mencari kebutuhan dasar atas tindakan dan fokus pada karakter dan solusi, bukan tindakan kesalahan mereka sendiri. Nah, ini dia kita menyelesaikan suatu masalah dengan melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, guru yang bertindak sebagai manajer dapat menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama dengan menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan mereka. Nah, jika kita jabarkan satu persatu, ini ada sebuah kasus yang saya ambil. Kasusnya adalah Andi sering mengganggu temannya yang sedang mengerjakan tugas. Kita sebagai guru, apa yang akan kita lakukan? Apakah memberikan hukuman, teguran, nasihat, atau bagaimana? Kira-kira bagaimana ya Bapak Ibu? Teguran dan nasihat ya Bu ya. Ya, biasanya kita di lapangan seperti itu ya. Nah, menurut segitiga restitusi, ternyata kita yang pertama tindakannya dapat dengan menstabilkan identitas, yakni hal ini bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi dia tidak berpikir negatif terhadap dirinya. Guru dapat berkata seperti ini. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah kok berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau salah. Namun bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang kedua, dengan
Ya, itu ya Bu ya. Jadi tindakan yang kedua setelah kita menstabilkan identitas, si anak kita stabilkan. Kemudian tindakan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Hal ini bertujuan untuk membantu murid mengenal basic need atau kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi. Kebutuhan dasar tadi yang kita pelajari tadi ada 5 ya Bu ya. Nah, apakah dia berbuat salah itu untuk memenuhi salah satunya dari yang kelima tadi atau kelima-limanya? Pada dasarnya, setiap tindakan manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, bisa berupa kebutuhan penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan atau bertahan hidup. Nah, kita sebagai guru dapat berkata seperti ini kepada murid. Yang pertama, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Itu bisa kita sampaikan sama anak. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal yang demikian. Dan kita juga bisa berkata, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengganggu teman? Nah, jadi kita bisa memberikan kalimat-kalimat seperti itu untuk memvalidasi tindakan kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini berkaitan dengan keyakinan universal tadi. Hal ini bertujuan agar anak dapat melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita sebagai guru dapat berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Karena tadi kita kan telah membentuk keyakinan kelas ya Bu ya. Kemudian nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Apa kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal tersebut? Nah, itu adalah cara kita menyelesaikan kasusnya yang Andi tadi. Jadi kita gali dulu apa masalahnya dia. Mana tahu dia melakukan tindakan seperti itu, tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, betul. Nah, ini dia. Jadi berdasarkan beberapa yang saya jabarkan tadi, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia. Nah, itu adalah bagian dari disiplin positif. Baik Bapak Ibu, kita dapat menyimpulkan bersama, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer. Jadi kita tidak sebagai penghukum lagi Bapak Ibu, kita seharusnya sebagai manajer atau among yang menuntun murid-muridnya. Jadi tidak menyalahkan saja langsung ya. Kemudian menjadi insan sehingga mereka menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih atas Bapak Ibu yang telah sama-sama kita mempelajari materi disiplin positif. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.